Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya, Pak Poko Nur Ramdan, di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Kalian pastinya setiap hari sering ya menjumpai teks-teks berita. Ada di tabloid, ada di koran, televisi, dan radio. Pasti kalian tertarik kan dengan pembelajaran teks berita? Yuk ikuti teks pembelajaran teks berita bersama Poko Nur Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar siang hari ini? Saya Ramdan Al-Farisi Dan saya Ferry Darmawan siap menemani Anda dengan berbagai berita yang menarik, terpercaya, dan aktual 9 Desember 2015. Akibat hujan deras yang mengguyur daerah Purworejo, Sekolah Dasar Negeri Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo terendam banjir. Akibatnya banjir tersebut mengganggu proses ujian akhir semester 1 yang tengah dilaksanakan. Banjir yang menggenangi Sekolah Dasar Negeri Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, mengakibatkan terendamnya ruang kelas, buku sekolah, kantor, dan arsip sekolah. Namun, hanya area sekolah yang terdampak banjir dan lingkungan sekitar aman dari bencana banjir. Pemirsa, sekarang saya sedang di SD Negeri Candisari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Ya, pemirsa, dapat kami laporkan di SD Negeri Candisari, Kecamatan Banyuurip ini telah terjadi musibah banjir akibat hujan yang mengguyur tadi malam, dan juga musibah ini terjadi akibat gorong-gorong pelebaran jalan yang tersumbat. Meskipun Sekolah Dasar Negeri Candisari terdampak banjir, namun para siswa tetap bersemangat bersekolah. Pasalnya, mereka sedang mengikuti ujian akhir semester, sehingga dalam kondisi tidak nyaman pun mereka tetap mengikuti kegiatan ujian akhir semester 1. Adanya banjir ini kita sampai mengganggu kegiatan belajar mengajar, aktivitas jadwal dalam minggu ini anak-anak semester tahun 1 tahun ajaran 2019. Karena keadaan banjir sehingga untuk kegiatan ini terganggu. Makanya saya mengharapkan dari pemerintah segera menanggulangi, karena ini kendalanya ada di pembuangan gorong-gorong drainase yang melintasi jalan besar. Siswa, guru, dan pegawai bergotong royong membersihkan sekolah dan dibantu pemerintah Kabupaten Purworejo yang mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mesin penyedot air dari BNPB dan DPU Kabupaten Purworejo. Ya, kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang berita. Ya, dalam memahami berita, kita harus paham tentang unsur-unsur berita. Ya, ada adiksimba, sebuah akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, adiksimba ini nanti membantu kita dalam membuat laporan berita. Kemudian kita harus dapat meringkas dan menyimpulkan berita. Ya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, dapat menyimpulkan pokok isi berita yang dibaca dan didengar, kemudian mampu memberi tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Kemudian kita harus mampu meringkas berita. Apa tahapan dalam meringkas berita? Yang pertama, kita harus mendengarkan atau membaca berita. Kemudian mencatat pokok berita menggunakan adiksimba, kemudian menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Ya,
Kemudian kita harus mampu juga menyimpulkan isi berita. Ya, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itu adalah contoh kesimpulan isi berita. Kemudian ada contoh yang kedua nih. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Ya, kemudian kita harus mampu menanggapi isi berita. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu kita dapat menanggapi isi atau struktur berita dan bahasa beritanya. Dari aspek isi atau struktur berita, kita dapat menanggapi dari kebenaran beritanya. Kemudian kelengkapan dari beritanya sesuai strukturnya. Kemudian dari aspek bahasa berita, kita dapat menanggapi tentang pilihan kata atau diksinya. Kemudian bagaimana penggunaan kalimatnya. Ya, ini ada contoh tanggapan isi berita. Ya, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lain. Ya, dari segi isinya. Kemudian dari segi bahasanya, bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Kemudian ada struktur dan kaidah berita. Ya, kita harus memahami adik simba, ya, karena nanti di dalam struktur berita, dalam lead atau kepala berita berisi jawaban dari pertanyaan adiksi. Apa, di mana, kapan, dan siapa. Sedangkan dalam body atau badan berita nanti berisi jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, kemudian dalam struktur berita kita mengenal piramida terbalik, ya, yang terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Ya, mengapa piramida terbalik? Karena semakin ke bawah informasinya tidak terlalu penting, sedangkan semakin ke atas informasinya paling penting. Kemudian kita dalam membuat berita atau menanggapi berita juga harus memperhatikan kebahasaan berita. Berita yang baik itu menggunakan kata-kata yang baku, kemudian menggunakan kalimat langsung yang biasanya digunakan dalam mengutip dari narasumber menggunakan tanda petik 2, ya. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kemudian ada penggunaan kata kerja mental, kemudian ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Ya, kemudian dalam menyampaikan berita, kita juga harus jelas, ya, apa sih pentingnya berita? Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam KBBI, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Kemudian dalam penyampaian berita, kita harus memahami ide pokok berita yang penting untuk menceritakan isi suatu berita. Ya, adapun langkah-langkah penyampaian berita, yaitu yang pertama, kita harus menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kemudian kita dapat mendatangi sumber berita, mengamati langsung. Selain mengamati, kita juga harus mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu sebagai narasumber.
kemudian mencatat fakta-fakta dengan kerangka pada pola adiksimba ya. Ya, untuk sekarang zaman digital, wartawan tidak hanya mencatat tetapi merekam supaya kita dapat memutar rekaman supaya data yang kita dapatkan valid. Kemudian setelah kita mendapatkan catatan, kita kembangkan catatan menjadi sebuah teks berita yang utuh, disajikan dari mulai penting ke kurang penting ya, sesuai struktur berita. Kemudian setelah itu kita ada satu tahap lagi, yaitu tahap penyuntingan. Sebelum kita menyebarkan berita, kita harus menyunting teks berita kita ya, karena jangan sampai menyebarkan hoax ya. Jadi aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini, yang pertama kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Kemudian kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen berita yang terangkum dalam rumus adiksimba. Kemudian struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting menggunakan piramida terbalik tadi. Kemudian perhatikan penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran teks berita ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Taman Kota Jenderal HM Sarbini yang terletak di Kota Kebumen perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Pasalnya sebagai tempat ruang terbuka hijau, fasilitas yang berada di taman kota tersebut banyak dikeluhkan warga. Masyarakat Kebumen untuk memiliki ruang publik berupa taman kota akhirnya terwujud juga, yaitu dengan dibangunnya Taman Kota Jenderal Purnawirawan HM Sarbini yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kebumen. Taman kota untuk rekreasi keluarga yang murah ya, dan untuk refreshing sama anak-anak, walaupun fasilitasnya ada yang jelek kayak gitu, ada yang kurang, mohon diperbaiki dari pemerintah Kabupaten Kebumen yang terkait, instansi yang terkait. Pembangunan taman kota juga dipadukan dengan konsep lalu lintas, di mana terdapat taman lalu lintas sebagai tempat pembelajaran tertib lalu lintas bagi anak-anak. Apa yang ada lakukan di taman kota ini? Karena kalau di sini tuh udaranya kalau sore-sore jadi udah nggak terlalu panas, terus juga dekat dari rumah juga. Adapun berbagai fasilitas fisik taman kota yang tersedia oleh pemerintah, di antaranya area bermain, hotspot area, taman lalu lintas, dan taman refleksi. Namun, fasilitas tersebut tidak terawat. Salah satunya yaitu papan informasi Kebumen yang sudah tidak diperbaharui, dan ada kios yang tidak beroperasi, dan banyak coretan-coretan dari tangan usil pengunjung yang mengotori area taman kota ini, dan rumput-rumput yang liar tidak terjaga. Dan yang terakhir adalah stop kontak di area ini yang sudah tidak terawat. Kebumen, Ramdan, dan Beni melaporkan. Ya, benar memang ada. Seharusnya peran pemerintah sangat diperlukan untuk memajukan destinasi wisata di daerahnya ya. Ya, benar sekali Beni. Masyarakat juga tidak kalah penting untuk ikut serta melestarikan dan menjaga keindahan Indonesia. Iya, benar sekali. 30 menit sudah kita menemani Anda. Berita tadi menutup acara Warta Berita siang hari ini.
Saya Ramdan Al-Farisi dan rekan saya Benny Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembelajaran teks berita. Ya, kalian sudah tahu kan hal-hal terkait teks berita. Setelah pembelajaran ini, kalian cita-cita jadi wartawan kan? Indah bukan menjadi wartawan? Ya, sebelum kalian bekerja menjadi wartawan, kalian bisa bergabung dengan ekstrakurikuler jurnalistik di SMP Negeri 1 Pengadegan supaya bisa menjadi wartawan yang keren. Ya, demikianlah pembelajaran bersama saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.